Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika membentangkan dunia ini beserta isinya, maka Allah Subhanahu wa taala pada asalnya membolehkan bagi kita semua untuk mengambil apapun yang ada di muka bumi ini, selama itu perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan untuk berusaha sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Silahkan untuk mengambil apa yang ada di muka bumi ini yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi seorang muslim ketika mereka bekerja, setiap hari bangun pagi sampai malam hari beraktivitas, maka hendaknya mereka memiliki prinsip-prinsip utama di dalam bekerja sebagai seorang muslim, agar pekerjaan mereka tidak semata-mata mencari kemewahan dunia saja, mengeruk keuntungan dan menumpuk harta dengan sebanyak-banyaknya, lalu tidak menggapai keberuntungan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa prinsip-prinsip utama yang sangat mendasar bagi seorang muslim di dalam bekerja setiap harinya sepanjang hidupnya, sebelum dia menjumpai kematiannya, sebelum dia bertemu dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip bekerja seorang muslim yang pertama, hendaknya seorang muslim berusaha dengan pekerjaannya untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbagus cara kerjanya semata-mata untuk mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah wa ajmilu fit talab, akhdul halal wa tarkul haram." Ini prinsip bekerja yang sangat dasar bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Dan di antara ciri takwa seorang muslim dalam bekerja, memperbagus pekerjaannya di dalam bekerja.
dengan berusaha untuk mengambil yang halal saja dan meninggalkan yang haram ataupun perkara-perkara yang di dalamnya belum jelas kehalalan dan keharamannya atau syubhat, maka tinggalkanlah. Ambillah yang telah jelas. Dan untuk mendapat kejelasan itu hendaknya setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sekiranya seorang muslim ketika dia bekerja setiap hari tanpa memperdulikan itu, maka sungguh ancamannya sangat berat. Nabi SAW dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang orang-orang yang tubuhnya dimasukkan perkara haram ke dalamnya, maka neraka lebih utama baginya, kata beliau SAW. Kullu jasadin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Setiap jasad yang tumbuh padanya perkara yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bil haram. Jasad itu tidak akan masuk ke dalam surga, jasad yang dibesarkan dari perkara yang haram. Bukankah Nabi SAW juga menyebutkan, pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang jauh perjalanannya dalam safarnya, dalam keadaan berdebu, tubuhnya, acak-acakan rambutnya, dia mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Rabbnya, dia memanggil-manggil Rabbnya dengan namanya, dari nama-nama Allah yang husna. Dia mengangkat kedua tangannya sambil memanggil-manggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa kata beliau SAW? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram. Perutnya dikenyangkan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabalah, maka bagaimana diijabah doanya? Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan prinsip dasar bagi setiap muslim ketika mereka beraktivitas, bekerja, mencari penghasilan setiap harinya, hendaknya mereka memiliki prinsip dasar ini. Tujuannya adalah untuk menjaga ketakwaan. Ketakwaan itu adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jauhilah perkara-perkara yang haram di dalam mencari ma'isyah, di dalam mencari penghasilan. Yang kedua, prinsip penting bagi seorang muslim di dalam bekerja adalah untuk al-isti'faf, yaitu menjaga kesucian diri agar tidak meminta-minta kepada manusia. Karena meminta-minta kepada manusia dalam keadaan berkecukupan ataupun menyandarkan kehidupannya hanya dengan meminta-minta, ini bukan prinsip bagi seorang muslim. Karena seorang muslim adalah seorang yang diperintahkan untuk terus berusaha, bekerja. Dan di antara prinsip dasarnya adalah untuk menjaga kesucian diri dan tidak meminta-minta kepada manusia. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan oleh syariat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi tentang orang-orang yang boleh meminta-minta. Innal mas'alah la tahillu illa li ahadi thalathah. Kata beliau SAW, meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali salah satu dari 3 jenis manusia. Beliau menyebutkan yang pertama, bagi seorang yang menanggung hutang orang lain, dia harus membayarkannya, maka dia harus meminta kepada manusia untuk membantu orang tersebut agar terbebas dari hutangnya. Ataupun yang kedua, kata beliau SAW, seorang yang tertimpa musibah yang besar sehingga menghabiskan seluruh hartanya, maka dibolehkan dia meminta. Atau seorang yang sangat-sangat miskin dan itu disaksikan minimalnya 3 orang dari orang terdekat dengannya yang menyaksikan tentang kemiskinannya, dan dia boleh meminta. Sampai semua itu tercukupi, maka tidak boleh dia meminta. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang terus meminta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Maka ini merupakan celaan dan penghinaan baginya ketika dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat tanpa ada sekerat daging pun di wajahnya. Ini penghinaan bagi orang-orang yang semasa di dunia dia hanya disibukkan dengan meminta-minta, namun tidak mau berusaha untuk bekerja. Maka silahkan bekerja, tapi tujuannya adalah untuk isti'faf, menjaga kesucian diri agar tidak meminta-minta kepada manusia.
Prinsip utama yang lainnya di dalam bekerja para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim adalah berusaha untuk membiayai ataupun memenuhi kebutuhan diri, kebutuhan pokok diri, ataupun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib untuk dia penuhi kebutuhannya. Dari kebutuhan pokok tentunya yang paling utama as-sa'yu 'alal 'iyal, berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga yang wajib untuk dia penuhi kebutuhannya. Maka silahkan dia bekerja. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya idza kana ahadukum faqiran falyabda bi nafsihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu fakir, maka mulailah untuk bekerja, mencari penghasilan untuk menghilangkan kefakiran dari dirinya sendiri. Fa in kana fiha fadlun fa ala iyali. Tapi kalau dia dapati hasilnya berlebih, maka alihkan atau berikan kepada orang-orang yang dia tanggung kebutuhannya. Apakah dia memiliki seorang istri, maka dia wajib untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut, terutama kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Dia memiliki anak, jika dia tidak memiliki istri dan anak dan tidak pula yang lainnya, maka wajib dia untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fiha fadlun fa ala dzi qarabatihi. Kalau masih ada kelebihan pada hasilnya, maka dia berikan kepada karib kerabatnya, atau dalam riwayat ini disebutkan fa ala dzi rahimi, itu dia berikan kepada orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengannya. Fa in kana fiha fadlun fahahuna, kata beliau. Jika masih ada berlebih, maka kepada ini, kepada itu, yakni kepada orang-orang yang terdekat, mungkin kepada tetangganya, kepada teman-temannya yang membutuhkan. Artinya seorang muslim ketika mereka bekerja mendapatkan penghasilan tidak berhenti sampai di dirinya sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kita dapati tadi bagaimana hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan hasil dari seorang muslim untuk kebaikan sampai kepada muslim yang lainnya. Kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi seorang muslim yang bakhil, yang hanya memperhatikan diri sendiri. Tapi kita dijadikan, dididik, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjadi seorang yang dermawan, memperhatikan orang lain, memiliki kepekaan dan memperdulikan keadaan orang lain, terutama dari keluarga-keluarga kita ataupun orang-orang kaum muslimin secara keseluruhan. Maka para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting bagi kita semua, agar ketika kita melakukan aktivitas bekerja tidak hanya semata-mata ingin menumpuk harta, ingin memperbanyak harta, akan tetapi bagaimana pekerjaan kita tersebut dengan niat-niat yang tulus, kemudian dengan tujuan-tujuan yang utama yang memang sangat dianjurkan di dalam Islam, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari pekerjaannya, mendapatkan pahala yang besar dari pekerjaannya, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Satu hal yang tak kalah pentingnya dari prinsip utama seorang muslim ketika bekerja adalah untuk al-infaq fi sabilillah, agar hasilnya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pintu kebaikan yang telah dibuka oleh Allah taala di dalam Islam. Apapun itu, apakah makna fi sabilillah benar-benar membantu orang-orang yang berperang dan berjuang di jalan Allah,
Apakah perjuangan tersebut benar-benar dalam makna arti peperangan, ataukah itu perjuangan dalam dakwah, pembangunan masjid ataupun sarana-sarana kebaikan yang itu bisa membantu kaum muslimin, membantu Islam, membantu dakwah Islam dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang infak dan sedekah di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Qur'an, terlebih lagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, di dalam praktek beliau, bahkan diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang saleh yang mengikuti manhaj mereka, mengikuti metode hidup mereka. Kita dapati mereka orang-orang yang bersemangat di dalam berinfak, bersedekah. Mereka tidak khawatir dengan harta tersebut karena sesungguhnya mereka yakin itu datangnya dari Allah Ta'ala. Maka mereka kembalikan semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dalam satu ayat ketika Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk segera berinfak sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kita, dan kita hanya bisa berangan-angan, berandai-andai sekiranya bisa dihidupkan lagi, sekiranya bisa ditangguhkan umur kita, niscaya kita bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Maka jangan tunggu waktu-waktu seperti itu, segeralah. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum maut datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, sehingga dia pun berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, sekiranya engkau tunda, engkau tangguhkan ajalku sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq, sehingga aku bisa bersedekah ya Allah. Tunda sebentar kematianku, aku mau sedekah tapi tidak diizinkan karena itu sudah ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlambat. Sehingga dia hanya bisa berangan-angan, aku bisa bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Lihat bagaimana pentingnya bersedekah, pentingnya berinfak, karena ini merupakan ciri-ciri orang saleh. Tidak senangkah kita digolongkan kepada golongan orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka infakkan harta kita, sedekahkan harta kita di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas kebaikan di dalamnya. Dan jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Tidak pernah kita dapati dari para salaf, orang-orang soleh sebelum kita, yang mereka besar infaknya kemudian mereka jatuh dalam kemiskinan dan kehinaan. Itu tidak pernah. Justru kita dapati Allah Ta'ala memuliakan mereka. Maka sekiranya kita ingin mencari kemuliaan dengan sebab pekerjaan kita dan penghasilan kita, maka laksanakanlah apa yang telah kita sebutkan tadi, itu diantaranya. Dan banyak lagi jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Islam. Maka silahkan kita mengkajinya, dan akan kita dapati di sana bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nabinya, serta petunjuk dari Allah Ta'ala bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salama fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.